Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhara liyutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Hadirin pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, Ramadan mempunyai banyak keutamaan. Salah satu keutamaan Ramadan adalah dibukanya pintu ampunan dari Allah yang seluas-luasnya. Lalu apa yang menjadi penyebab atau syarat dibukanya pintu ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim disebutkan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa orang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Di dalam hadis yang lain juga disebutkan, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa orang yang melaksanakan salat malam di bulan Ramadan dengan iman dan mengharap pahala dari Allah, maka ia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan disebutkan pula, man qoma lailatul qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa melaksanakan salat malam pada malam Lailatul Qadar, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita melaksanakan ibadah saum, ibadah sholat malam, dan ibadah-ibadah lainnya dengan keimanan, dengan kekhusyuan dan keikhlasan, maka insya Allah itulah yang akan dapat menghapus dosa-dosa kita di masa lalu, dan juga akan meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asalkan kita jangan terlalu percaya diri bahwa mengatakan bahwa karena sebab usaha kita lah semata-mata kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya yang memberikan keimanan kepada kita, yang memberikan ampunan, yang memberikan ketenangan ke dalam diri kita, pada hakikatnya lebih banyak daripada pemberian dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ayat surat Al-Fat ayat 1 dan 2 yang tadi dikutip, Allah berfirman, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allah ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhara liyutimma 'alaihi wa yahdiyaka siratan mustaqim. Sungguh Allah telah memberikan kemenangan yang nyata kepadamu, agar Allah mengampuni dosa-dosamu yang lalu dan yang akan datang, dan Allah menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu serta memberikan petunjuk jalan yang lurus kepadamu. Di dalam lanjutan ayat itu disebutkan, wallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Dialah Allah yang memberikan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin dan menambah keimanan mereka di samping keimanan yang telah ada. Dari ayat tersebut bisalah kita kesimpulkan bahwa pada akhirnya Allah lah yang memberikan ampunan kepada kita, Allah lah yang menyempurnakan nikmat-Nya kepada kita, Allah lah yang akan memberi petunjuk dan pertolongan atas usaha yang kita lakukan. Hadirin pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu, selain dari 3 syarat dan sebab diturunkannya ampunan oleh Allah di atas, maka hendaknya kita juga memperbanyak istighfar dan doa mohon pertolongan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan
selayaknya lah kita tidak menyombongkan diri atas usaha ibadah yang telah kita laksanakan. Sebaliknya, mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah. Beliau yang ibadahnya sempurna, yang sudah dijamin masuk surga dan diampuni oleh Allah, maka Rasul pun melaksanakan istighfar minimal 70 kali dalam sehari. Maka kita pun senantiasa harus berdoa dan beristighfar, memohon ampun kepada Allah, memohon Allah agar menutupi aib kita dan menutupi kelemahan dan kekurangan kita, sehingga kita ditunjuki jalan yang benar dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berdoa, para motivator mengatakan bahwa doa itu harus spesifik dan detail kalau doa itu ingin diijabah atau dikabulkan. Namun demikian, kalau terhadap kesalahan biasanya kita sering lupa, dan juga kalau kita yang hanya diingat adalah kelebihan-kelebihan kita. Kalau seandainya kita mampu mengingat kesalahan-kesalahan kita, maka istighfar kita akan menjadi lebih baik. Namun apabila kita tidak mampu mengingatnya, maka istighfar dalam arti memohon ampun secara umum kepada Allah juga bisa kita lakukan. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Yunus alaihi salam ketika ia dihukum oleh Allah di dalam 3 kegelapan, yaitu kegelapan lautan, kegelapan malam, dan kegelapan di dalam perut ikan. Maka Nabi Yunus mengatakan, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Yunus beristighfar, memohon ampun kepada Allah, dan ia menyucikan Allah dan menunjuk dirinya yang rendah, yang tidak suci, yang banyak salah dan hilaf. Sehingga akhirnya doa Nabi Yunus pun ternyata berupa istighfar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis yang lain, Allah berfirman, Wahai Bani Adam, selama engkau masih berharap dan memohon ampun kepadaku, maka akan aku ampuni semua dosamu, tidak peduli apapun yang engkau lakukan. Wahai Bani Adam, apabila engkau membuat dosa seluas langit dan bumi, maka aku akan datang mengampunimu, asalkan engkau tidak menyekutukan aku dengan yang lain. Oleh karena itu, di bulan Ramadan ini, marilah kita manfaatkan Ramadan untuk mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dosa orang yang berpuasa itu pun tidak akan tertolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita gunakan Ramadan untuk memohon ampun atas dosa-dosa kita di masa yang lalu. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik bagi diri kita dan bagi keluarga kita, serta bagi diri kita yang peduli kepada lingkungan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.